Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan ini aku mau readingan ini untuk kalian yang berzodiak Aries dengan tema gambaran kehidupan Aries di tahun 2025. Gambarannya seperti apa? Kita lihat ya di kartu tarotnya. Aku hanya readingan singkat dan hanya mengambil 3 kartu tarot saja. Buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya agar energi kalian terhubung dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku sehingga bisa resonate. Oke, langsung aja ya untuk menyingkat waktu. Gambaran kehidupan Aries di tahun 2025. Ya, di sini keluar kartu Three of Wands, ada Eight of Swords, dan juga ada King of Wands. Di tahun 2025 ini sepertinya Aries ingin ada perubahan. Tentu saja bila ada perubahan pasti ada tantangan yang akan datang. Ada keinginan untuk melakukan sebuah perjalanan. Bisa ini perjalanan karir ya, atau hanya perjalanan biasa, healing, atau bisa saja perjalanan untuk sebuah hubungan cinta. Di sini sepertinya pikiran Aries mulai terbuka ya dengan hal-hal baru yang mungkin bisa lebih baik ya. Atau bisa juga untuk mewujudkan tujuanmu yang sebenarnya. Jadi di sini kamu sepertinya merasa akan ada peluang untukmu bisa keluar dari zonamu saat ini. Dan kamu terpikir untuk menerima perubahan. Pandangan Aries di tahun 2025 ini memang pandangan yang sepertinya pandangan yang mengarah ke depan ya untuk sebuah visi misi tentunya. Ada perasaan semacam ingin melakukan atau memulai sebuah perjalanan di mana kamu ingin memperoleh peluang baru ya di sana. Bisa juga kamu melakukan ekspansi ke tempat lain ya untuk memperluas usahamu. Untuk Aries yang sedang sakit, sepertinya akan ada tanda positif untuk penyembuhanmu. Dan ada juga Aries yang pergi ke luar negeri untuk berobat ya, berharap pemulihan. Jika kamu Aries sedang menderita penyakit jangka panjang, kesehatanmu akan mendapatkan penyembuhan ya, atau kamu akan mendapatkan kelegaan untuk tanda-tanda penyembuhan dari sakitmu atau pemulihan yang cepat ya. Atau kesehatanmu membaik, ada kemajuan. Untuk Aries yang sedang patah hati, ini saatnya kamu move on ya, melepaskan kesedihanmu, kembali melangkah maju, melihat peluang ke depan ya. Tapi jangan terburu-buru dulu untuk memiliki pasangan lagi, sembuhkan dulu lukamu, karena kamu juga perlu mengambil waktu untuk sendiri ya. Siapkan dirimu terlebih dahulu bila kamu ingin memulai hubungan baru. Aries single yang sepertinya berharap akan datang cinta baru, kamu masih perlu menunggu ya. Untuk Aries yang sedang PDKT ya dengan seseorang, sepertinya kamu memang masih harus menunggu sinyal-sinyal dari dia, apakah ada ketertarikan juga dia kepadamu. Tetapi jangan khawatir, sepertinya akan ada kejelasan ya tentang status hubunganmu saat ini. Buat Aries yang masih mengharapkan mantan, sepertinya mantan ada kemungkinan untuk balik. Bisa jadi akan terjalin komunikasi antara kamu dan dia.
Ada juga Aries yang akan bertemu dengan seseorang yang menarik perhatianmu saat kamu melakukan sebuah perjalanan. Hati-hati untuk Aries yang sudah berpasangan ya, akan hadirnya orang ketiga dan hubungan kalian akan terganggu. Buat Aries yang hubungannya baik-baik saja dengan pasangan, akan ada kebosanan atau kejenuhan karena sepertinya hubungannya juga belum dalam ya secara emosi atau secara komitmen. Jadi belum secara mendalam mengerti sepenuhnya ya, atau terbuka satu sama lain. Gak ada salahnya ya kalau kamu mengungkapkan perasaanmu atau apa yang kamu inginkan dalam hubungan. Untuk Aries yang ada masalah dalam sebuah hubungan akan ada kebimbangan. Bimbang di sini, bimbang ingin memperbaiki hubungan atau malah menyudahi hubungan. Jika kamu Aries yang pasif, kamu pasti akan menunggu reaksi atau tindakan pasanganmu. Untuk Aries yang berpasangan, tampaknya ada kemungkinan kalian akan melakukan perjalanan bersama ya, atau pindah ke suatu tempat yang cukup jauh. Sayangnya di kartu kedua ini muncul X of Swords. Sepertinya Aries merasa tidak bahagia ya, ada ketidakpuasan dalam kehidupanmu. Kamu ingin adanya seseorang yang bisa menyelamatkanmu atau memberikanmu kebahagiaan. Hanya saja di sini karena ada pikiran negatif ya di dalam dirimu, tampaknya kamu justru menarik lawan jenis yang salah, yang justru akan memanfaatkan kelemahanmu dan kamu bisa terlibat dalam hubungan yang tidak sehat. Seorang yang tertarik pada Aries ini, sepertinya orang ini tipe yang posesif. Jadi orang ini ingin mengendalikanmu dan mengontrolmu, juga membatasi ruang gerakmu. Dia memanipulasimu, memaksamu ya untuk menuruti apa yang dia inginkan atau yang dia perintahkan atau yang dia katakan. Atau bisa juga kebalikannya, kamulah yang mengontrol dan mengatur pasanganmu. Di sini bisa jadi kamu mungkin dikecewakan ya oleh pasangan, dibohongi, atau mungkin bisa jadi dikhianati oleh pasanganmu. Tapi kamu tidak menyadarinya. Atau kamu sadar tapi kamu pura-pura tidak tahu atau tidak peduli ya, karena memang di sini kalau aku lihat Aries ingin mempertahankan hubungan. Karena sekali lagi ya, tarot adalah energi dan energi bisa terbolak-balik. Bisa jadi kamulah yang membohongi atau memanipulasi pasanganmu. Hubungan yang tidak sehat ini sepertinya sudah berlangsung cukup lama. Jadi Aries sendiri merasa terkekang ya, atau terkurung dalam sebuah hubungan. Kalau dalam pikiranmu sendiri hubungan ini sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan, tapi justru kamu malah masih berada di posisi ini, di posisi bertahan ya. Alasannya mungkin bisa saja kamu terlanjur menyayangi pasanganmu, atau memang kamu takut hidup sendiri, atau takut kesepian tanpa pasangan bisa juga. Atau memang kamu ini tergantung sama dia secara finansial, atau juga bisa kamu bangga ya menjadi pasangannya, itu juga bisa. Alasannya mungkin seperti itu, atau memang kamu memang tidak ingin mengorbankan kebahagiaanmu, atau bisa jadi kamu susah melepaskan diri dari dia, takut dia tersakiti, atau takut dia akan nyakitin kamu. Seseorang ini sepertinya seseorang yang buruk ya untuk kamu Aries, karena dia bisa memberimu pengaruh negatif, bahkan bisa menjerumuskanmu dalam kesulitan. Ini yang kalau aku lihat ya dari gambaran kartumu. Kamu ingin berlari tapi merasa kesulitan, ada keputusasaan juga ya, ada ketidakberdayaan. Seperti kamu ini adalah seorang korban yang terpojok atau dibatasi. Untuk Aries yang berpasangan, hubungan yang masih baru ya, di sini Aries masih meraba-raba kepribadiannya, karakter dia yang sebenarnya itu seperti apa, masih menebak-nebak. Apa sih yang dia harapkan darimu atau hubungan ini? Kamu masih menyesuaikan diri ya dengan dia, masih ingin mencari tahu bagaimana menjalankan hubungan dengan baik. Untuk keuangan sendiri sepertinya kurang bagus ya. Sepertinya ada indikasi Aries terjebak dalam hutang, atau kamu kekurangan materi ya, uang atau sumber daya untuk bisnismu. Perlunya Aries mengontrol kebiasaan belanja yang mungkin berlebihan. Alangkah baiknya berhenti berhutang. Untuk karir, sepertinya Aries juga mengalami krisis kepercayaan diri yang menyebabkan karir Aries tidak berkembang. Bila kamu ingin kondisi keuanganmu yang menurun ini tidak berlangsung lama, kamu harus bisa keluar dari situasi ini.
di kartu outcome-nya ini keluar kartu King of Wands. Ini pertanda baik untuk Aries. Tampaknya Aries bisa keluar dari situasi ini. Adanya energi yang cukup besar ya dalam diri Aries untuk bisa menyelesaikan segala tanggung jawab, baik karir maupun keuangan, termasuk juga dalam hal cinta. Ada rasa optimis dalam dirimu, percaya diri juga tumbuh. Kamu bisa mengubah hal yang buruk itu menjadi hal yang baik. Aries single akan bertemu seseorang yang lebih dewasa ya darimu, lebih pengalaman juga. Seseorang ini bisa membimbingmu. Seseorang yang tertarik pada Aries single ini sepertinya kalau aku lihat hanya tertarik sebatas fisik dan nafsu saja ya. Jadi nggak ada niatan untuk berhubungan serius. Untuk Aries single yang memang sibuk ya dan fokus di karir, di pekerjaan, kamu memang enjoy dengan kesendirianmu. Jadi di sini aku tidak melihat kamu memikirkan calon pasangan. Untuk Aries yang berpasangan, yang ingin berkomitmen, sepertinya akan ada hal baik ya. Pasanganmu siap berkomitmen denganmu meskipun dia masih fokus dengan karirnya. Dia ada kepedulian ya untuk memenuhi keinginanmu atau untuk membahagiakanmu. Untuk Aries yang cenderung bermasalah ya dalam hubungan, sepertinya ini diakibatkan karena salah satu dari kalian mengontrol atau memegang kendali dalam hubungan, atau cenderung egois ya, tidak mendengarkan pendapat pasangan atau tidak mengakui kesalahan. Ini yang bisa mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran dalam sebuah hubungan. Kalau aku lihat di sini, pasanganmu lebih suka lawan jenis yang kuat dan mandiri. Jadi pasanganmu itu tidak suka kamu terlalu bergantung pada dia. Juga tidak suka ya ada posesif, cemburu yang berlebihan. Jadi ini yang membuat dia merasa terkekang dan terbebani dalam hubungannya secara emosional. Hati-hati, masalah ini bisa membuat dia kabur dari hubungan. Sepertinya itu saja yang bisa aku sampaikan di readinganku kali ini untuk Aries. Semoga readingan ini bisa bermanfaat ya untuk Aries. Terima kasih untuk Aries yang sudah menonton video readinganku ini sampai selesai. Tetap dukung dan support channel YouTube aku ya, Farizara Tarot, dengan cara subscribe, like video aku, dan share video aku ke teman-teman kalian. Untuk kalian yang mau request tema bisa langsung ke kolom komentar ya. Dan aku juga membuka personal reading untuk kalian yang mau personal. Bisa langsung WA ya ke nomor WA yang sudah aku sematkan di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu. Salam sukses selalu untuk kalian semua. Bye bye dan thank you for watching.